Ini kesalahan saya kemarin karena 2025 itu buahnya lumayan, tapi saya enggak melakukan pemupukan. Jadi seperti ini jadinya. Jadi untuk temanya ini, ketika kita tidak melakukan pemupukan kopi itu seperti ini, parah untuk dombolannya. Dan ini emang efek dari naungan. Kalau misal dari ada naungan seperti ini, pasti untuk dombolannya loncat seperti ini biasanya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi mau berbudidaya kopi, dalam berbudidaya kopi itu tidak secepat yang kita bayangkan. Jadi prosesnya itu harus sabar dan telaten. Jadi biar tidak terjadi yang seperti ini di kebun kalian, pada saat melakukan pemupukan, segeralah lakukan pemupukan. Dan untuk pemupukannya itu kesalahan petani kopi ketika budidaya kopi. Contohnya ini seperti saya. Jadi ini sharing pengalaman aja, tidak ada maksud untuk menggurui. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton konten ini, kami ucapkan selamat datang dan jangan seperti saya nanti rugi. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kopi Balap. Oke ya guys ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan sharing kesalahan petani dalam berbudidaya kopi. Contohnya ini saya sendiri. Saya nggak mau ngomongin orang lain, yang nggak buat contoh diri saya sendiri. Ini banyak teman-teman yang beranggapan ketika kita tanam kopi itu langsung berbu, langsung tanam hidup dan langsung berbuah. Padahal dibalik itu semua ada banyak banget untuk proses yang harus kita lalui. Contohnya untuk prosesnya pembersihan gulma dari tanam, terus pemeliharaan, terus pembersihan gulma dan lain sebagainya. Dan untuk kopi ini prosesnya lama loh, 1 tahun. 1 tahun baru berbuah. Kalau misal dari tanam dari kecil itu butuh sekitar 3-4 tahun baru bisa berbuah. Buahnya magung gitu rasanya. Jadi yang akan saya bahas biar teman-teman nggak rugi atau nggak kebunnya tetap bagus, itu kemarin pengalaman dari saya nih. Kemarin saya nggak mupuk, jadi ruginya seperti ini. Tahun kemarin, tahun 2005 saya nggak mupuk, jadinya seperti ini. Bahannya kerdil dan kopinya pun segini. Ini saya sadari emang dari kesalahan saya sendiri, karena emang kesibukan di luar kota. Jadi nggak sempet pelihara atau apa ya bahasanya, nggak sempet piara ini. Jadi seperti inilah untuk kerugiannya. Dan kerugian yang kedua itu untuk bahan-bahannya juga parah polo nih. Jadi kerugian yang kedua ketika kita tidak melakukan pemupukan itu bahannya kerdil seperti ini. Ini hanya beberapa nih, cuman 1, 2, 3, dan 4 berarti 8 ini berarti kira-kira muncul bahan ini di bulan 12, paling sekitar bulan 12, dan pertumbuhannya kurcaci atau kerdil seperti ini. Jadi buat teman-teman semua yang lagi berbenah, ayo semangat buat petani muda, buat petani kopi milenial, semangat agar panennya lebih meningkat. Ini kesalahan saya kemarin karena 2025 itu buahnya lumayan, tapi saya enggak melakukan pemupukan. Jadi seperti ini jadinya. Jadi untuk temanya ini, ketika kita tidak melakukan pemupukan kopi itu seperti ini, parah untuk dombolannya. Dan kita lihat yang lainnya nih, untuk bahan-bahannya ini segini.
Ini baru 1 2, ini masih cuma 3 ini. Tumbuhnya agak terlambat ini, jadinya seperti ini. Kalau untuk tahun ini full insya Allah saya benahin semua, dan ini udah saya kasih seperti ini, jadi agar cepat dalam peningkatan atau kita menjaga kestabilan. Caranya dengan seperti ini, dikasih seperti ini, atau dikasih rejupan atau okulasi atau stek bahasanya kalau di tempat kalian, atau entres, bisa sebut sendiri-sendiri. Oke, ini seperti ini. Ketika kita tidak melakukan pemupukan itu kerdil seperti ini. Dan ini kemarin udah saya pupuk, dan alhamdulillah nih udah pada mulai muncul seperti ini untuk anunya, tunasnya ini. Dan kita lanjut lagi untuk ke pengalaman saya itu, ketika ininya tidak sering dibersihkan itu akan banyak jamurnya, karena ini tempatnya sangat lembab dan banyak banget untuk naungannya tuh, naungannya nih. Yang ini masih lumayan kalau daripada yang tadi. Kalau yang tadi itu emang agak-agak apa ya, agak-agak kurus kalau yang itu. Kalau yang ini emang efek dari naungan. Kalau misal dari ada naungan seperti ini, pasti untuk dombolannya loncat seperti ini biasanya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi mau berbudidaya kopi, dalam berbudidaya kopi itu tidak secepat yang kita bayangkan. Jadi prosesnya itu harus sabar dan telaten. Jadi biar tidak terjadi yang seperti ini di kebun kalian, pada saat melakukan pemupukan, segeralah lakukan pemupukan. Dan untuk pemupukannya itu nanti kondisional ya, biasanya ada yang 2 kali dan ada yang 3 kali. Untuk yang tahun ini kita akan coba 3 kali, tapi biasanya untuk pemupukannya itu rata-rata 2 kali. 2 kali itu 2 kali masuk musim kemarau dan masuk musim hujan, atau awal musim hujan dan akhir musim penghujan. Untuk pupuknya nanti teman-teman bisa sesuaiin sendiri, kapan-kapan tak bahas juga untuk pupuknya. Oke. Jadi yang penting itu pupuk. Kalau kita tidak pupuk ya seperti ini nih, hanya beberapa seperti ini kan terkesan gimana yo, lucu loh nih. Untuk dombolan juga pecah nih. Kerugian kita ketika kita tidak melakukan pemupukan ini seperti ini. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai seperti saya. Oke, tetap semangat pokoknya. Dan untuk yang kerugian yang kedua itu, untuk bahannya juga lelet dalam artian lelet itu banyak yang kurcaci atau banyak yang kerdil. Cuman ini kemarin sudah kita pupuk dan alhamdulillah nih sudah mulai muncul seperti ini untuk bahan-bahannya ini. Dan agar cepat melakukan okulasi seperti ini, agar untuk kestabilan buahnya itu agar kestabilan buahnya itu terjaga. Jadi lakukan seperti ini. Ini misal kita nggak lakukan okulasi seperti ini kan yang buah cuman yang ini. Cuman untuk ini kan lanjutannya sepertinya ini mau macet ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita lakukan okulasi seperti ini nih, bisa bantu beberapa tombol. Dan yang di sini pun juga sama. Jadi kita lakukan okulasi banyak seperti ini. Untuk kelebihannya kapan-kapan kita akan bahas. Untuk kelebihan dari banyak sambungan seperti ini.
Jadi buat teman-teman semua yang lagi mulai berbudidaya kopi, lakukan yang terbaik dan jangan malas, jangan sampai rugi, dan jangan malas untuk pupuk. Untuk pupuknya, misal tidak kebeli yang non subsidi, pakai yang subsidi, bisa banget. Yang penting itu ketika pohon kopi itu butuh nutrisi, kita kasih nutrisi. Jadi untuk pohon kopinya juga nggak stres, dan juga untuk perkembangannya juga lebih bagus. Jangan sampai seperti ini, oke teman-teman. Jadi semangat, oke. Buat saya sendiri ini juga lagi semangat banget biar kedepannya lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Oke, itu aja kontennya. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu, lancar terus rezekinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi balap, gaskan.